Kapal pesiar mewah ditemukan terapung tanpa satu pun di atas geladak. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada tanda perlawanan, hanya sisa makan malam yang masih hangat di meja. MV Joyita, sebuah kapal yang dijuluki mustahil tenggelam, ditemukan di tengah Samudra Pasifik pada tahun 1955 dengan kondisi lambung yang tidak lazim dan 25 orang penumpang yang hilang secara total tanpa jejak sama sekali. Dunia terperangah ketika otoritas kelautan melaporkan kapal itu terapung sejauh 600 mil dari jalur pelayarannya. Radio kapal dalam kondisi rusak total, namun buku catatan log harian menunjukkan entry terakhir yang sangat tenang. Seolah-olah seluruh kru menguap ke udara, meninggalkan harta benda mereka dan rahasia besar yang kini tersimpan di dasar laut selama hampir 7 dekade. Fakta paling mengguncang adalah temuan bahwa radio kapal telah sengaja diputus kabelnya. Ini bukan kecelakaan atau bencana alam yang tiba-tiba terjadi, melainkan sebuah tindakan yang disengaja. Identitas para penumpang pun mulai dipertanyakan, karena daftar manifest kapal menunjukkan adanya nama-nama yang tidak tercatat dalam dokumen otoritas resmi setempat saat keberangkatan dari Samoa. Kita sedang membicarakan konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan diplomat, mata-mata, dan kapal yang seharusnya membawa barang selundupan. Kasus MV Joyita bukan sekadar misteri laut lepas. Ini adalah pintu masuk menuju jaringan gelap pasca Perang Dunia. Mari kita bedah kejanggalan ini satu persatu dengan bukti yang jarang diungkap ke publik selama ini. Mari kita lihat kronologi keberangkatan MV Joyita. Tanggal 3 Oktober 1955, kapal berlayar dari Apia menuju Tokelau dengan 25 penumpang. Kapal ini memiliki cadangan bahan bakar yang cukup untuk perjalanan tersebut, namun komunikasi terputus tepat 24 jam setelah keberangkatan. Otoritas pelabuhan tidak menerima laporan mara bahaya sedikit pun dari nakoda kapal, Kapten Miller. Peta koordinat menunjukkan jalur yang seharusnya dilewati Joyita, seharusnya cukup padat oleh kapal nelayan lain. Namun, selama 5 minggu pencarian udara yang intensif oleh Angkatan Udara Selandia Baru, tidak ada tanda-tanda kapal atau puing yang ditemukan. Bagaimana mungkin kapal sepanjang 21 meter bisa lenyap di area yang terpantau dengan begitu ketat? Kejanggalan muncul saat kapal akhirnya ditemukan oleh kapal dagang Tuvalu pada 10 November. Lambung kapal dipenuhi air, namun mesin dan peralatan navigasi ditemukan dalam kondisi yang aneh. Sebagian besar perangkat navigasi penting telah hilang, seolah-olah seseorang sengaja menjarah instrumen tersebut sebelum meninggalkan kapal di tengah laut. Kesaksian saksi ahli menyatakan bahwa Joyita seharusnya tetap mengapung meskipun lambung kapal mengalami kebocoran. Namun, bukti di lapangan menunjukkan adanya upaya perbaikan darurat yang dilakukan dengan material yang sangat tidak profesional. Seseorang mencoba menambal kebocoran dengan bahan yang tidak seharusnya digunakan dalam protokol standar kapal pesiar. Selain itu, terdapat perbedaan mencolok antara klaim manifestasi kargo dan apa yang ditemukan di palka kapal. Dokumen menyatakan bahwa kapal membawa pasokan medis dan bahan pokok, namun tim investigasi menemukan kargo yang tidak terdaftar, yang nilainya jauh melampaui barang bawaan resmi. Apakah ini alasan sebenarnya mengapa kapal itu dicegat di tengah laut? Analisis forensik terbaru mengungkapkan adanya residu kimia yang tidak lazim di dek kapal. Residu tersebut identik dengan bahan peledak tingkat militer yang digunakan pada dekade 1950-an. Hal ini memicu pertanyaan baru, apakah MV Joyita adalah target serangan atau justru menjadi saksi bisu dari transaksi gelap yang berakhir dengan kekerasan. Transkrip radio yang dideklasifikasi baru-baru ini menunjukkan adanya panggilan darurat yang terputus-menerus diabaikan oleh stasiun pemancar lokal. Suara yang terdengar bukanlah kepanikan nakoda, melainkan perintah kode yang sangat spesifik dari seseorang yang memahami protokol komunikasi kapal. Mengapa otoritas lokal tetap diam dan menyembunyikan transkrip ini selama berdekade-dekade? Dalam palka kapal, ditemukan jam tangan milik salah satu penumpang yang berhenti tepat di waktu yang sama dengan entry log terakhir. Analisis log terakhir, namun,
Jam tersebut memiliki goresan yang sangat tajam di bagian belakang, seperti tanda pengenal yang sengaja dihapus secara paksa. Ini adalah bukti fisik yang paling kuat bahwa penumpang kapal mengalami sesuatu yang jauh lebih gelap daripada tenggelam. Pemeriksaan terhadap catatan medis menunjukkan bahwa 4 orang penumpang memiliki latar belakang pekerjaan yang terhubung langsung dengan badan intelijen asing. Mereka bukan warga sipil biasa yang sedang berlibur. Kehadiran mereka di kapal MV Joyita pada waktu yang sama bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari misi rahasia yang berakhir dengan kegagalan fatal. Bukti terakhir yang paling mengerikan adalah noda darah yang ditemukan di dinding kabin utama yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh investigator tahun 1955. Teknologi modern mengungkapkan bahwa darah tersebut bukan berasal dari satu orang, melainkan dari campuran DNA beberapa individu yang berbeda. Apakah ini lokasi pembantaian yang disembunyikan? Para ahli berdebat tentang kemungkinan adanya pembajakan oleh pihak ketiga, namun tidak ada bukti pencurian kargo resmi. Beberapa teori mengarah pada insiden eksperimen senjata di laut lepas yang secara tidak sengaja melibatkan Joyita. Namun, kebenaran tentang kemana perginya 25 jiwa ini tetap terkubur dalam arus Pasifik yang dingin dan tak memaafkan. Kasus ini membuktikan bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang, melainkan kadang-kadang dihapus oleh mereka yang memegang kekuasaan. MV Joyita bukan sekadar misteri. Ia adalah pengingat bahwa di luar sana ada rahasia yang dibiarkan menghilang agar dunia tetap tampak stabil. Apakah kita benar-benar siap untuk mengetahui apa yang terjadi di malam itu? Jika kalian merasa penyelidikan ini membawa perspektif baru pada misteri yang terlupakan, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Investigasi mendalam seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan kalian yang berani menantang narasi resmi. Tetaplah waspada, karena terkadang kebenaran ada tepat di depan mata, namun sengaja dikaburkan oleh mereka yang berkuasa. Sampai jumpa di berkas kasus berikutnya. Ingat, setiap arsip yang tertutup memiliki cerita yang menanti untuk dibongkar. Sampai saat itu, jangan pernah berhenti mempertanyakan apa yang mereka katakan sebagai fakta. Investigasi ditutup.